Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan cara melakukan pergantian pejabat, yaitu pergantian KPA pada Dinas Pekerjaan Umum. Yang pertama perlu dilakukan itu memapping pejabat yang akan diganti. Sekarang yang diganti itu adalah KPA. Yang kita perlu perhatikan itu di bawah KPA itu siapa saja. Yang pertama BPP. Hubungan antara KPA dan BP adalah tautan rekeningnya. Nah, jadi kita mapping BPP-nya, yaitu KPA penugasan. PPTK Arief Gunawan ini adalah PPTK yang menerima penugasan dari KPA Alfian. Nah, yaitu kita mempersiapkan KPA baru, FND. Di sini ada BP. Jadi fungsi di mapping BP di sini, jika nanti ada saldo di BP yang harus dipindahkan, kita lakukan pemindahan. Nah, setelah di mapping seperti ini, kita petakan batasan transaksinya. Pada KPA, UP, GU, TU itu sampai dengan persetujuan NPD atau pengajuan TU selesai sampai dengan NPD-nya. Jadi NPD itu harus selesai. NPD kan PPTK mengajukan NPD itu disetujui oleh KPA. Nah, semua NPD yang telah disetujui oleh KPA itu harus selesai sampai ke tahapan LPJ. Jika diganti sebelum tahapan itu, maka KPA baru tidak akan bisa memvalidasi LPJ tersebut. Karena di dalam LPJ tersebut adalah tanggung jawab Alfian KPA lama. Yang kedua, kita untuk LS. Nah, jika ada LS pada KPA lama Alfian, itu kita memastikan bahwa STPJM SPM-nya telah selesai. Selesai di sini, selesai dibuat dan terkoreksi tanpa ada kekeliruan. Nah, untuk BPP itu dia batasannya itu validasi NPD. Dia memvalidasi semua NPD yang telah disetujui KPA. Yaitu membuat TPP. Ini pada TU, UP, BU. Yaitu membuat LPJ, UP, BU, TU atas nama KPA lama. Nah, jadi maksudnya seperti ini. NPD yang di atas ini harus selesai sampai di sini. Sedangkan PPTK dia menyelesaikan belanja terlaksana atas penugasan KPA lama. Jadi belanja yang telah selesai dilaksanakan oleh PPTK selama masa jabatan KPA lama ini harus selesai, baik itu LS,
UP, GU, PU. P itu jika itu dari GU, dia harus menyiapkan MPD-nya. Nah, KPA baru itu harus kita siapkan sebagai pengganti agar tidak ada yang terputus. Kapan KPA baru ini ditautkan atau dibuat? Itu setelah proses di atas selesai. Nah, BP bendahara pengeluaran ini fungsinya ketika ada anggaran yang harus dipindahkan dulu dari BP. Jadi BP jika ada uang, dia bisa melakukan pemindahan ke BPP lama, ke bendahara pengeluaran terlebih dahulu sebelum nanti dipulihkan kembali. Nah, setelah kita mapping seperti ini, baru kita lakukan aksi di modul penatausahaan untuk pergantian. Setelah kita memapping pejabat yang perlu kita lakukan, pertama itu meskipun pergantiannya pada KPA, tapi kita harus memastikan terlebih dahulu di akun PA-nya. Ini akun PA. Kita pastikan dulu bahwa usulan yang disampaikan oleh SKPD itu sudah benar. Kita pastikan pelimpahannya. Kita lihat KPA itu apakah benar. Nah, Alfian itu dia menjadi KPA di subkegiatan penyediaan peralatan dan kantor. Kita tandai. Nah, oke. Kita harus pastikan bahwa Alfian itu benar-benar hanya menjadi KPA di satu subkegiatan saja. Oke. Nah, dari akun KPA kita bisa melihat siapa pasangan PPTK-nya. Jadi dia hanya menjadi KPA di satu program, satu subkegiatan, dan PPTK-nya tunggal. Nah, ini jika ada yang terputus seperti ini, nanti kita tautkan dulu melalui akun KPA-nya. Sekarang kita masuk ke akun KPA lama. Kita pastikan lagi. Oke, dia cuma ada satu subkegiatan, benar aliran datanya. Tadi dari PA dan terlepas ya. Jadi kita hubungkan dulu kembali. Oke. Jadi kita harus menghubungkan aliran data dulu. Ini yang menyebabkan akses akun KPA atau PPTK itu rule-nya ditolak. Salah satunya adalah pelimpahan atau penugasan pada subkegiatan tersebut ada aliran yang terputus.
Sekarang semua sudah terhubung rapi. Kita lihat NPD yang disetujuinya. Oke, statusnya sudah disetujui. Masih kosong. NPD-nya kosong, LPG-nya juga kosong. Ini akunnya, aksesnya ditolak. Lihat. Jadi setelah menghubungkan aliran data subkegiatan belanja yang terputus dari akun KPA, sekarang akun KPA-nya udah pulih. Sekarang sudah pulih, kita cek kembali. Jadi permasalahannya ketika akun itu mengalami akses ditolak itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu data dari bawah tidak mengalir, atau data dari KPA ke PA nanti tidak mengalir. Nah, yang kedua yaitu kadang-kadang ada beberapa kejadian meskipun profilnya tidak muncul tapi aliran datanya berlangsung dengan baik. Nah, hal itu yang perlu kita perhatikan. Tapi sebaiknya ketika ada akses ditolak, nama pejabatnya tidak muncul di atas, itu memang harus diperbaiki agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti aliran data terputus, aliran dari bawah ke atas atau dari yang bersangkutan ke atas. Dan itu harus diperbaiki oleh helpdesk. Nah, kita cek kembali setelah kita pulihkan akunnya. Kita cek kembali NPD-nya. NPD-nya selesai, posisinya pembuatannya kosong, artinya selesai di sini. Dan sepertinya SKPD ini pada akun KPA-nya tidak ada transaksi sama sekali. Untuk memastikan kita masuk ke akun BP, karena akun PPTK-nya ini pasti bersih dalam kondisi seperti ini. Kita masuk ke akun BP untuk memastikan apakah ada UP, aliran dana UP yang diterima oleh BPP-nya. Ini akun BPP, kita cek pelimpahannya. Ini dia tidak ada menerima pelimpahan UP. Kita cek gagal mengambil saldo informasi saldo. Ini karena tidak ada penerimaan UP. Artinya akun ini bersih. Akun pada KPA tersebut bersih, tidak ada riwayat transaksi. Dan untuk kasus seperti ini, pergantian SKPD, baik itu pada PA maupun PPTK, jika tidak ada transaksi, riwayat transaksi yang mengikat ke pejabatnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, KPA itu diangkat oleh PA, dan KPA itu mengangkat PPTK dan ditautkan dengan BP. Artinya yang di bawah KPA itu harus clear ketika KPA-nya diganti. Nah, khusus untuk kejadian yang bersih tidak ada riwayat,
Ini sangat mudah pergantiannya. Kita tinggal login aja ke akun PA-nya, pengguna anggaran. Karena akun sebelumnya telah kita pulihkan, akun KPA-nya sudah pulih. Artinya siapapun yang menggantikan KPA tersebut, itu otomatis akun aksesnya sudah diterima. Kalau kejadiannya seperti ini, Dinas Pekerjaan Umum, kita cukup lakukan perbaharuan karena tidak ada riwayat transaksi yang mengikat ke KPA-nya, BPTK-nya, dan BPP-nya. Saya cari KPA lama terlebih dahulu. Lalu saya klik perbaharui. Oke, kita pilih dulu yang baru. KPA barunya itu oke, nanti kita beri jabatan. Nah, otomatis ketika kita melakukan perbaharui, itu otomatis semua riwayat transaksi, baik itu pelimpahan, yaitu transaksi yang sebelumnya, itu akan langsung berpindah ke BND. Nah, itu perbedaan antara lepaskan dengan perbaharui. Nah, perbaharui ini paling tepat dilakukan pada pejabat yang tidak ada riwayat transaksi. Artinya transaksi lama yang sudah terjadi itu tidak akan di-replace oleh pejabat baru. Nah, jika di KPA lama sudah ada riwayat transaksi yang dilakukan, itu bukan perbaharui, tapi kita harus melepas jabatannya. Untuk melakukan pelepasan tadi, ya seperti yang kita bahas sebelumnya, kita harus mempelajari lebih jauh transaksi pejabat di bawah KPA tersebut, memastikan bahwa riwayat transaksi tersebut telah selesai, dan pelepasan jabatan itu harus dimulai dari bawah. Nah, karena kondisi di sini berbeda, maka perlakuan dalam pergantiannya akan berbeda-beda. Khusus Dinas Pekerjaan Umum, dia cukup dengan perbaharui. Itu yang pertama, yang paling sederhana dan efektif, perbaharui. Dan bisa juga dilakukan lepas. Tapi kalau dilepas itu artinya KPA lama itu harus memutus dulu hubungan ke PPTK yang lama. Setelah dilepas, kita harus masuk lagi ke akun PA. Kita memastikan bendaharanya itu sudah tertaut ke KPA baru. Sekarang kita cari bendahara. Ini bendahara pengeluaran pembantu. Jadi SKPD itu setelah pergantian KPA, dia memastikan lagi itu apakah bendahara lama sudah tertaut, bendahara saat ini sudah tertaut dengan KPA baru. Ya sudah. Jadi jika hal ini belum terhubung,
kita harus melakukan komunikasi dengan BUD untuk membantu proses pembaharuan tersebut, karena aksi di BP di bendahara itu hanya bisa dilakukan oleh BUD. Ini untuk Dinas Pekerjaan Umum sudah selesai, KPA-nya sudah KPA baru. Ini yang bersangkutan juga sebagai PPTK di Dinas Lingkungan Hidup. Oke, Effendi sudah menjadi KPA di Dinas Pekerjaan Umum. Data kita pastikan lagi. Oke, datanya sudah mengalir. Sudah. Nah, jika kondisi seperti ini sudah, artinya proses pergantian pejabat itu telah selesai.